Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sub online, malam ini kita akan melanjutkan perbincangan kita, obrolan kita dengan bintang tamu yang minggu lalu ya. Jadi minggu lalu kita telah berbincang-bincang dengan bintang tamu yang teman-teman tahu siapalah beliau, dan terputus gara-gara listrik mati. Saya nggak tahu kenapa kok listrik mati, apa gara-gara wallah alam ya. Listrik mati. Nah, sehingga saya yakin teman-teman sub online penasaran bagaimana kelanjutan obrolan saya dengan bintang tamu minggu lalu. Ya, nggak usah panjang lebar, mari kita sambut kembali bintang tamu minggu lalu, Bung Yufi. Gimana Bung? Masih sehat? Alhamdulillah. Masih semangat? Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Dan seperti biasa, podcast kita senantiasa disponsori oleh New Normal, minuman kekinian. New Normal. Dan Bung Yufi tetap pesen blood squash. Berarti benar-benar cocok dengan lidahnya. Iya, betul, enak. Jadi teman-teman jangan ragu untuk mampir ke kedai New Normal. Selain ada minuman, juga ada makanan-makanan kekinian dan snack-snack kekinian. Oke. Bung Yufi, terakhir kemarin kita bahas apa? Hikmah kalau nggak salah. Hikmah ya. Jadi hikmahnya. Sembari mengingatkan, kemarin kita sudah berbincang panjang lebar dengan Bung Yufi tentang perjalanan karir beliau, sekolahnya, terus juga perjalanan beliau dalam memilih kuliah, jurusan, seluk-beluknya, suka dukanya, retorikanya, konfliknya dengan orang tuanya. Nah, ketika kita membicarakan hikmahnya, ya ternyata itu mati listrik. Sehingga mari kita lanjutkan obrolan kita dengan Bung Yufi. Harapannya nanti semakin banyak inspirasi yang bisa teman-teman sub online dapatkan. Gitu Bung Yufi ya? Insya Allah. Oke. Monggo Bung Yufi. Oh ya, seingat saya kemarin sampai di cita-cita saya waktu masih sejaka ya. Iya, masih sejaka. Itu saya sudah pingin daftar haji. Betul. Cuma kata ibu saya tunggu dulu lah, paling enggak sampai setelah menikah. Oh gitu. Iya, sampai setelah menikah dan nanti dirundingkan dengan istri. Bagaimana? Bentar, berarti sebenarnya cita-cita Bung Yufi itu naik haji masih ketika masih belum nikah? Belum, masih gitu. Iya. Oh. Ya, kalau saya enggak tahu ya. Saya itu alhamdulillah bisa mewujudkan harapan orang tua yang walaupun orang tua saya PNS ya, bapak saya PNS, ibu saya ibu rumah tangga, tapi sejak kecil tuh saya enggak pernah melihat orang tua saya itu melakukan ibadah kurban nyembelih kambing gitu maksudnya. Iya, enggak pernah. Kemudian mungkin umroh, haji, apalagi itu kan gitu. Seolah-olah oh ternyata walaupun bapak pegawai negeri itu ternyata masih berat. Iya, masih berat untuk ibadah-ibadah semacam itu. Bahkan saya kuliah itu modalnya karena rumah saya tuh dibeli rumah sakit. Oh gitu. Iya, dibeli rumah sakit swasta. Kalau menurut saya yang terbesar di Bojonegoro, rumah sakit swasta yang terbesar. Jadi itu saya dapat modal sekolah kuliah di Surabaya itu karena rumah saya terjual. Kalau enggak ya mungkin enggak kuliah di Surabaya saya. Gitu ya. Iya. Sampai segitunya ternyata. Iya, sampai segitunya. Jadi jangan dibayangkan wah PNS hidupnya sejahtera. Enggak juga gitu. Iya, saya ngalami sendiri gitu. Nah, alhamdulillah saya waktu jejaka itu alhamdulillah Allah itu memberikan saya kemampuan
beli kurban. Oh gitu ya. Iya, sampai bapak saya belikan, ibu saya belikan kambing, tapi ya tentu bertahap gitu, tidak bisa langsung celing semuanya gitu. Enggak, ya bertahap. Pertama bapak saya dulu saya belikan, kemudian saya dengan ibu saya, kemudian yang terakhir belikan adik saya sama bude saya. Itu ya alhamdulillah bisa terwujud. Terus kemudian saya diberi kemampuan lagi, tabungan saya lumayan, terus saya ingin cobalah daftar haji. Ternyata jawaban ibu saya seperti itu. Terus sampai ketemu jodoh, saya nikah tahun 2016. Nikah tahun 2016, yeah. Sekarang tahun 2022. Berarti 6 sudah tahun. 6 tahun. Iya, 6 tahun nikah. Masih bertahan ya? Iya, iyalah. Niatnya kan untuk seumur hidup. Iya, sip. Nikah itu satu Betul, untuk betul, seumur betul, hidup. betul. Satu Itu. untuk seumur hidup. Iya. Ini intermezzo, melenceng Iya, sedikit. nggak apa-apa, kita Karena santai. ya kalau saya sih gini, ternyata hidup itu banyak harta juga belum tentu bahagia ternyata. Sepakat. Ya, karena saya pernah punya cerita realita, teman saya itu dari kecil kaya raya. Dari kecil kaya raya. Iya, kaya raya. Nah, ternyata di saat dia itu masuk fase dewasa waktu kuliah, nah itu ya enggak anu ya, maksudnya tidak membuka aib orang ya, tapi Bukan, kan cuma kita nggak nyebut nama kan, untuk ya, hanya ikhtibar pelajaran buat kita semua betul, gitu ya. untuk pelajaran. Iya. Nah, ternyata bapaknya tergoda wanita lain. Oh. Ya. Nah, terus setelah itu hancur semua kehidupan rumah tangga teman saya itu, hancur semua sampai jatuh miskin. Sampai jatuh miskin. Nah, itu jadi pelajaran hidup untuk saya. Jadi jangan main-main ketika kita sudah memilih seseorang untuk menjadi jodoh kita. Itu jangan sampai kita menyakiti dia. Ya, namanya manusia itu tentu tidak lepas dari takdir Allah. Betul. Tapi kita kan juga diberi tanggung jawab untuk berusaha menjaga sebaik mungkin. Itu yang penting. Oke, lanjut masuk ke hikmah saya. Siap. Terus itu ya tadi sedikit pelajaran, banyak pelajaran dari Bung Yufi ya. Oke, lanjut Bung. Terus kemudian saya ketemu jodoh, nikah di tanggal 27 Maret 2016. Nah, alhamdulillah setelah itu kebetulan habis saya nikah, mertua saya berangkat haji. Setelah nikah, mertua Bung Yufi berangkat naik haji. Iya. Nah, setelah itu alhamdulillah, iya enggak tahu ya. Saya juga enggak ngelobi mertua. Nah, ternyata mertua itu juga punya tujuan yang sama dengan saya. Oke. Dari mana tadi, Bu? Kepotong adzan tadi. Iya, tadi kepotong adzannya. Iya, itu kita luar biasa. adzan. Kita harus respect dengan adzan. Iya. Tapi jangan adzannya tok, tapi juga sholat. Itu yang penting. Iya. Betul. Iya, saya itu punya komunitas main-main juga. Nah, itu. Nek adzan nih mendek. Oh. Nek adzan mendek, tapi gak sholat. Tapi kan akhirnya sholat. Juga. Saya punya komunitas seperti itu. Dulu atau masih sekarang? Ya, sekarang. Masih sekarang. Ya, teman-teman saya komunitas itu. Kadang itu ya tak buat bercanda. Ojo adzane tok dirungokno tapi ya sholat. Iya. Iya, itu. Ya, tapi saya juga nggak memaksa. Iya. Cuma buat guyon-guyon sama teman-teman. Oke. Lanjut. Tadi habis nikah, terus kebetulan mertua saya juga berangkat haji. Nah, saya enggak pernah ngelobi mertua saya. Tapi kok ternyata harapan saya untuk daftar haji secepatnya itu dikabulkan Allah. Nah, setelah mertua saya berangkat haji pulang, nah itu istri saya dibiayai untuk mendaftar sama mertua saya. Ya alhamdulillah, saya juga tidak berat karena kan harus nanggung istri saya. Ternyata saya membiayai diri saya sendiri, betul. Istri saya dibiayai orang tuanya. Mertua saya, iya orang tuanya. Jadi alhamdulillah itu saya rasakan hikmah yang luar biasa. Cita-cita harapan saya alhamdulillah bisa. Ya kalau
menurut saya ya, saya sudah bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan orang tua saya sebelumnya. Ya, berkorban alhamdulillah bisa. Daftar haji alhamdulillah Bisa. juga bisa. Walaupun orang tua saya tidak langsung merasakan, tapi paling tidak orang lain itu menilai, oh didiane orang tua saya itu seperti ini. Betul. Gitu. Jadi walaupun saya yang melakukan, tapi orang lain juga memandang, oh didiane orang tua saya berhasil seperti ini. Ya, walaupun kalau kita mandang sukses dan tidak sukses itu kan subjektif. Subjektif tuh. Ya, tergantung kita menilainya dari sisi mana. Kalau kita menilai semut itu bisa menghasilkan gajah, itu sukses luar biasa. Semut bisa menghasilkan gajah. Oh iya. Paham ya? Biasa, paham. Tapi kalau gajah hanya menghasilkan semut, itu bisa dikatakan gagal. Karena apa? Karena dia punya power yang luar biasa, tapi hanya menghasilkan semut. Nah, tapi kebalikannya, kalau semut bisa menghasilkan gajah, itu semutnya luar biasa. Nah, itu jadi ya kita ya sukses itu kan relatif. Ya relatif. Tergantung sudut pandang kita bagaimana memandangnya. Betul. Tapi kalau saya alhamdulillah bisa melebihi pencapaian yang dialami orang tua saya. itu hikmahnya. Iya. Nah, terus hikmah yang lain. Nah, ini berkaitan dengan lowongan CPNS Ya, juga. lowongan CPNS. Itu waktu tes CPNS, saya itu selalu memperhatikan lowongan kerja dari mapel-mapel lain juga kan, karena saya guru. Saya perhatikan mapel-mapel lain. Itu kalau mapel lain itu lowongan satu atau dua lowongan itu yang ngerebut itu sampai ratusan orang. Nah, kalau mapel saya itu satu lowongan yang ngerebut terakhir itu saya ikut lowongan di SMP 1 Kedewan. Itu satu lowongan yang daftar cuma 15. Ya, cuma ya itulah. Namanya umur, kemampuan sudah menurun. Oh gitu. Saya sadari itu, kemampuan sudah menurun, saingannya dengan yang fresh graduate. Nah, itu. Ya itu kerepotan juga untuk kita, karena kan kita sudah kerja itu fokus cari uang, cari kesejahteraan, belum lagi fokus yang lain kan terbagi. Kalau lawan yang masih fresh itu kan pasti dia hanya satu fokus, tes itu aja. Iya. Ya itu, tapi saya lihat hikmah juga, persaingannya tidak terlalu ketat. Berarti itu hikmah dari betapa nasihat orang tua, petunjuk orang tua tuh bener-bener bisa jenengan rasakan ya. Oh ternyata ada benarnya kata orang tua dulu, jurusan ini itu peluangnya besar gitu ya. Iya. Betul. Jadi kadang itu gini, kalau saya merencanakan sesuatu itu malah hasilnya nggak maksimal. Tapi kalau saya ngikuti aliran air dalam tanda kutip ya, aliran pokoknya takdirnya Gusti Allah, itu malah lebih maksimal hasilnya. Gitu. Jadi seperti kuliah itu saya ngerjakan tugas, itu kalau saya rencanakan nilainya cuma B. Tapi kalau saya asal ngerjakan waktunya mepet-mepet, itu malah A. Saya judul skripsi saja itu ngawur sebenarnya. Tapi tentu gini Bung, artinya konsep-konsep seperti ini juga tidak bisa dan tidak selalu berhasil diterapkan semua orang gitu ya. Betul, karena masing-masing orang tuh punya makomnya sendiri-sendiri. Betul. Ada orang yang tipikal merencanakan, berhasil itu juga ada. Kalau saya makomnya beda. Gitu loh. Kalau saya lebih cenderung mengalir apa adanya, hasilnya itu lebih maksimal. Makanya saya katakan ini agar tidak teman-teman tidak kok gitu enggak, artinya kita nih sharing pengalaman gitu loh ya. Jadi tiap manusia itu sudah diciptakan cetakannya berbeda. Betul. Makanya kan ada istilah corok kena ditiru, rezeki ra kena ditiru. Betul. Nah, gitu. Betul, karena semua orang tuh sudah punya cetakan masing-masing gitu ya. Iya, betul ya. Kalau cetakan saya model begitu ternyata. Nggak bisa niru orang lain gitu. Tapi justru kayak tipe-tipe orang seperti itu unik ya, artinya kadang orang tuh, wah kok iso ya, dulu orang tenanan tuh ya apa gitu. Ya, betul, iya. Sehingga kadang tuh orang aneh ya cah, ya rasina ora apa tapi nek betul. Iya, betul. Iya. Termasuk tipe-tipe orang yang itu ya unik ya. Iya.
Itu Maksudnya itu gak masuk akal gitu loh ya. Ora sinau ora Nah. apa nglakoni apa tapi untuk dadi. Nah itu saya yang unik juga waktu skripsi. Waktu skripsi itu judul itu saya rencanakan kan sebelum sidang skripsi apa namanya seminar atau apa itu saya lupa seminar ya kalau nggak salah. Iya, seminar. Itu kan harus mengusulkan 3 judul. 3 judul. Itu 3 judul itu saya rancang semua. Saya rancang rapi, malah nggak lolos semua. 3 judul itu lolos semua. Terus akhirnya saya frustasi. Saya kalau frustasi dulu waktu kuliah itu malah kutu buku, nyari-nyari informasi biasanya di toko itulah Ya. depannya G itu G. Ya. Ya. Saya main baca buku. Ya saya cuma suka dengan Feng Shui. Feng Shui itu kan apa ya? Ya apa ya nek ngarani. Wis pokoke itulah wong Cina gitu. Iya, Feng Shui. Terus kemudian saya pada waktu saya skripsi itu pas dualisme sepak bola Indonesia. Oh, iya. Iya, tahun 2011-an itu kan dualisme sepak bola Indonesia. Itu saya kaitkan dengan salah satu klub legendaris di Indonesia gitu. Feng Shui terus berkaitan dengan klub itu. Nah, ternyata lolos. Padahal ya saya nyoba aja. Nyoba aja ya. Nyoba aja malah lolos. Nah, ternyata kenapa lolos? Karena ternyata sebelum saya itu belum ada yang ngambil tema itu. Nah itu keberuntungannya di situ. Jadi tema Feng Shui itu juga belum pernah ada yang ngambil. Tema sepak bola juga belum ada yang pernah ngambil. Nah, saya lolos lah. Soalnya pada waktu saya skripsi itu tidak boleh ngambil PTK, penelitian tindakan kelas itu enggak boleh. Oh, enggak boleh. Jadi harus penelitian murni gitu. Nah, ketemu judul itu. Ya beruntung lagi. Ya mungkin ini sharing pengalaman realita yang saya alami. Ya, sharing. Itu ketika saya waktu SD itu saya ingin masuk SMP favorit. Iya. Ya iyalah, saya SD kan SD favorit. Ya. Pengen masuk SMP favorit, yang paling favorit. Yang paling di Bojonegoro. Oke, ternyata nilai saya jatuh. Dulu kan pakai danem. Iya, betul. Pakai danem. Jatuh enggak bisa masuk SMP favorit yang saya tuju. Oke. Nah, terus saya masuk di SMP saya itu. Nah, dari situ saya itu putus asa, sempat putus asa. Iya, drop. Yes, down lah ya. Down. Mulai sejak saat itu saya pingin, ya Allah, saya pingin jadi anak yang beruntung. Itu doa saya setiap sholat sampai detik ini, sampai hari ini. Ya Allah, saya pingin jadi anak yang beruntung. Kalau sekarang ya orang yang beruntung. Ya sekarang sudah orang. Ya nggak apa-apa lah kita nyebut anak kan ya. Memang anaknya orang. Iya. Itu saya alami, saya lakukan terus dari mulai SMP itu sampai sekarang. Ya alhamdulillah walaupun katakan saya itu sekolah enggak pinter. Saya ngakui saya enggak pinter. Ya memang. Tapi wong pinter tuh kalah karo wong bejo. Nah, itu kunci itu ya. Jadi jangan kita kecil hati, kita sekolah enggak pinter terus akhirnya enggak ada harapan. Loh, jangan berhenti dulu. Kadang wong pinter itu kalah dengan wong bejo. Itu saya alami sendiri. Ya dilalah bejo. Saya tes di UNESA seni rupa itu juga beruntung. Saya bukan jalur mandiri loh. Tapi jalur tes masuk. Terus pekerjaan. Ya seperti menang logo di SMA saya itu kan juga beruntung. Siapa yang merancang itu? Kan saya juga enggak mungkin lah istilahnya ngelobi guru saya, ngelobi kepala sekolah kan nggak mungkin juga. Ya itu beruntung sampai logonya dipakai sampai sekarang. Itu juga kebanggaan walaupun bukan prestasi yang juara apa tapi satu prestasi dikenang sangat lama gitu. Sampai sekarang gitu. Padahal yo sakjane yo gak terlalu berjanji gitu, tapi kok yo dilalah beruntung. Ya beruntung.
Nah, terus kepala sekolahnya ternyata Pak Leknya istri saya. Loh, itu kan beruntung juga. Beruntung juga. Itu keberuntungan juga. Dan memang hidup itu butuh beruntung. Ya memang. Ya itu kan ya mungkin dari doa-doa saya ya habis sholat itu, ya Allah jadikan saya orang yang beruntung sampai hari ini. Ya enggak tahu untuk masa depan beruntungnya bagaimana, enggak tahu lah. Tapi saya lakukan terus. Ya selama kita husnudzon kepada Allah, insya Allah selalu beruntung. Karena beruntung itu kan ya itu tadi relatif, sangat relatif, dan tentu kalau apapun yang Allah berikan pada kita, kalau kita bersyukur ya beruntung namanya. Itu kalau kata-kata orang-orang soleh seperti itu sih. Saya hanya mungkin selama kita bersyukur kan kita beruntung gitu ya. Okay. Luar biasa. Oke, Bung Yufi, sekarang mari kita bahas tentang bagaimana hasil kuliah panjenengan. Terus sekarang kan maksudnya jenengan sekarang guru seni rupa ya? Seni budaya kalau di sekolah. Seni budaya. Nah, ayo kita bicarakan masalah itu. Jadi kan kita sudah bicarakan perjalanan panjenengan dari sekolahnya sampai lulus. Nah, sekarang ayo kita bicarakan itu. Jadi bagaimana seluk beluk suka duka guru seni budaya dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Bahkan juga usahanya panjenengan juga berkaitan dengan seni juga kan, tentang berkaitan dengan ilmu yang jenengan dapatkan di perkuliahan. Oke ya, kita ngobrol masalah itu ya. Iya. Oke. Tapi sebelumnya ayo Bung kita minum dulu. Oh ya. Oke. Sembari mikir mau tanya apa. New normal. Gini Bung Yufi, saya masih ingat dulu jenengan kan nggak mau kuliah di seni rupa kan, karena jenengan beranggapan orang seni rupa tuh ya kayak yang jenengan katakan, beranggapan sholatnya kurang ya kan, penampilannya seperti itu. Nah ternyata tapi itu berubah ketika jenengan sakit terus dijenguk sehingga mindset jenengan berubah. Nah sekarang ketika jenengan sudah terjun di bidang itu sebagai guru dan sebagai orang yang berwirausaha di bidang itu, apakah mindset jenengan tentang seni rupa yang baik itu semakin menguat atau ada perubahan atau gimana, monggo? Oke ya. Jadi begini, saya awalnya kan antipati sekali. Ternyata setelah saya terjun semakin mendalami, orang seni rupa itu justru sangat menghargai orang lain. Karena apa? Kalau saya memperhatikan, orang seni itu punya pandangan apapun yang ada di dunia ini, terutama karakter orang, mau dia keras, mau dia lembut dan lain-lain, itu merupakan warna kehidupan. Nah, warna itu ada yang cerah, ada yang gelap, itu semua bisa dikombinasikan. Iya, jadi kalau kan kita juga mengenal ada tipikal orang, kalau sudah tidak suka dengan orang ini ya sudah, sangat antipati, mau kumpul dengan orang ini. Tapi kalau orang seni tidak begitu. Kalau saya memahami, orang seni tetap ya bersosialisasi dengan tipikal apapun. Siapapun. Iya, karena menganggap tiap orang itu punya warna tersendiri. Ya warna itu ya harus dikombinasikan, bukan kita buang. Kalau nggak suka kita buang, enggak. Justru kita kombinasikan. Tuh. Jadi kita berusaha saling menghargai malah gitu. Kalau sesama orang yang berkecimpung di seni rupa biasanya begitu. Malah gitu. Oh iya. Bismillah. Ini begini sambil dimakan. Oh siap. Jadi semakin membuat panjenengan tuh semakin nyaman dengan dunia seni. Iya, ternyata bisa dikatakan seperti itu. Iya, ternyata begitu. Sangat nyaman kalau bertemu dengan sesama teman-teman yang dari jurusan seni rupa, itu nyaman ternyata. Terus tadi berkaitan dengan bagaimana suasana sebagai guru seni rupa. Nah, saya awalnya kuliah itu kagetnya begini.
saya kira seni rupa itu dulu itu hanya gambar. Hanya gambar. Saya kira ya waktu awal kuliah itu saya kira hanya gambar. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Teman-teman saya dari kota lain itu ternyata sudah menguasai teknik-teknik yang lain. Mulai dari batik itu sudah ada yang pernah, teman saya itu pernah batik, pernah nganyam, pernah macam-macam, pernah mungkin ada karya seni yang namanya etsa, itu jadi logam yang dikikis pakai cairan kimia. Oh, apa Jadi, namanya? Etsa. Etsa. Iya. Ternyata teman-teman saya itu sudah ngalami di kotanya masing-masing, di sekolahnya masing-masing. Nah, sedangkan saya ngertinya cuma gambar. Nah, itu ternyata setelah saya terjun sebagai guru, saya baru mengetahui, oh ternyata memang mungkin di kota lain itu daya dukung untuk berkeseniannya beda dengan Bojonegoro. Kalau lebih tinggi. Iya, ternyata begitu. Nah, karena mungkin Bojonegoro ini bukan daerah wisata. Betul, mungkin itu ya. Iya, bukan daerah wisata utama di Jawa Timur, atau mungkin bukan berkaitan dengan industri, sehingga seolah-olah di sekolah itu ada ada pandangan bahwa seni budaya itu bukan mapel utama, bukan kebutuhan utama, bukan mapel yang perlu diprioritaskan. Betul. Nah, ternyata di situ saya gitu. Ada mapel-mapel yang dianggap lebih penting gitu. Nah, tapi kalau sebenarnya kita tekuni, terutama di era sekarang, itu mestinya kita patokan bukan pada kebutuhan sekolah saja, tapi juga mempertimbangkan bagaimana lulusan siswanya. Mereka butuh apa? Iya, kalau kita hanya pada persepsi sebagai guru, sing lebih penting apa, dan itu justru blunder untuk siswa. Siswa itu sebenarnya juga butuh, mapel seni itu kan juga berfungsi sebagai rekreasi. Rekreasi, betul. Iya, sebagai rekreasi, healing. Iya. Kalau siswa itu tidak diberikan materi yang sesuai, ya mereka pasti jenuh. Pasti jenuh. Karena kan ada mapel-mapel yang tingkat bebannya sangat berat, itu kan juga ada. Dan siswa itu kan dalam tanda kutip dipaksakan, dipaksa harus mengikuti dan harus nilainya baik. Nah, bisa tidak bisa itu harus mengikuti. Nah itu kadang siswa saya itu juga gini, kalau misalkan saya ajak praktek gitu ya, karena kan saya juga kebetulan berhalangan untuk mengajarkan materi yang lebih tinggi, jadi saya ngajarnya juga gambar. Oh gitu. Iya. Lawang saya nggak bakat gambar toh Pak. Nah, saya jawab, lah awakmu apa mapel lain juga bakat? Kan dia tidak juga toh aku ini. Ya kan sama. Walaupun tidak bakat tetap harus dijalani semampunya. Semampunya, karena ada batas minimal. Kalau sekarang kan siswa ada KKM-nya. Kalau dulu zaman kita sekolah kan pakai rata-rata kelas. Kalau kita nilainya di atas rata-rata kelas berarti kemampuan kita kan bagus. Kalau di bawah rata-rata kelas kita kurang kan gitu. Saya baru sadar itu ketika saya sudah jadi guru. Ternyata oh begitu. Kalau dulu waktu sekolah juga tak pikir. Iya, jadi kendalanya memang di kota Bojonegoro dengan kota-kota yang lain seperti itu. Terus kira-kira apa Bung Yufi, apa untuk bisa nggak kira-kira mengubah paradigma tentang pelajaran seni rupa yang tidak diprioritaskan, hanya dipandang sebelah mata, itu kira-kira ada nggak peluang untuk merubah itu menjadi suatu yang diprioritaskan atau bahkan diperhatikan lebih, itu ada nggak? Nah sebenarnya gini, sensitif gak ya? Enggak lah, disclaimer ya, kita berpendapat ya, jadi pendapat kita tuh tidak kami klaim bahwa pendapat kami paling benar, ini ya pendapat aja kan. Gini, ini kan perkembangan terbaru, ada mapel prakarya dan kewirausahaan. Nah itu saya memperhatikan kadang
justru guru yang kurang jam yang mengajar itu. Guru yang kurang jam Mengajar itu, prakarya. prakarya. Nah, fakta toh. Nah, Itu banyak kita temukan di sekolah. mm, mm, mm. Nah, guru tersebut kadang tidak punya background keterampilan juga tidak punya. Kadang juga tidak punya background kewirausahaan juga tidak punya. Nah, itu dilemanya di situ. Sedangkan mapel seni budaya itu dianggap mapel yang kurang kurang penting lah dalam tanda kutip. Nah, itu dilemanya di situ. Padahal kalau kita memanfaatkan guru seni budaya itu justru lebih maksimal. Karena apa? Guru seni budaya itu satu jelas sudah punya keterampilan. Saya bisa pastikan itu. Kalau ijazah bahas tentang bisnisnya ya, tentang itu kan namanya cicak rawo. Cicak rawo. Cicak rawo ya. Ketika saya mendengar tuh, saya pikir itu cicak rawo kan nama burung ya. Ya identikan ke binatang. Saya kira itu usahanya tentang binatang dan sebagainya. Ternyata enggak, ternyata berkaitan tentang karya seni, ya kan? Sesuai jurusan beliau lah. Nah itu saya mau tanya, simpel sebenarnya, kok bisa terinspirasi nama cicak rawo itu kenapa? Atau ada cerita atau apa pengalaman apa sehingga kok buat namanya seperti itu? Cicak rawo kan identik dengan binatang. Nah gitu. Nah, jawabannya adalah gak jarak. Beruntung lagi. Ya, gimana ceritanya? Iya. Ya seperti kebiasaan saya, kalau saya merencanakan sesuatu itu banyak gagalnya. Betul, ya. Tapi kalau tidak sengaja itu malah berhasil. Ya seperti usaha itu. Saya tuh awalnya itu pingin membuat seperti jogger. Bali ya? Iya, jogger, dagadu, jadi kaos khas Bojonegoro. Niatnya gitu awalnya gitu. Semester 5 saya merancang logo. Jadi kalau kita mengenal cicak rawo atau cicak rawo itu burung, justru logo saya itu cicak, bukan burung gitu. Logonya malah cicak ya? Iya. Ya saya nggak sengajanya, pokoknya prinsipnya logo ini harus unik. Oh, harus unik gitu. Ya gitu aja. Terus bentuknya apa itu ya saya ngalir aja gitu. Enggak saya rencanakan. Saya buat logo ketoknya api, ya wis tak nggo gitu. Saya pakai, ternyata ya setelah lulus ya alhamdulillah berhasil gitu. Jadi kehidupan saya itu serba enggak maksudnya oke ngalir, cuman masa sengalir itu sama saya tahu-tahu cicak kan tentu ada penyebabnya, ada kejadian apa yang membuat Bung Yufi cicak wae. Apa masa enggak ada seperti itu? Masa tahu-tahu cicak rawo gitu? Ya enggak ada. Ya cuma